Mengejutkan, tapi ini nyata terjadi. Diterpa gonjang-ganjing konflik dengan Sarwenda, tapi ternyata bukan hanya Ruben yang galau. Betran pun bahkan terkejut dengan sikap Sarwenda, sang ibu angkat yang saat ini heboh dituding netizen kasar dan sombong. Sementara itu, kondisi Ruben yang tak juga kunjung bisa bertemu dengan kedua putrinya karena diduga masalah nafkah anak mulai menggulirkan langkah mengejutkan. Karena jika sebelumnya Ruben menutupi, kini pihak pengacara Ruben pun menguak dan merinci transfer uang senilai 243 juta rupiah yang dibayarkan Ruben setiap bulan untuk anak sesuai permintaan sang mantan. Yang secara mengejutkan bukan cuma untuk nafkah anak, tapi juga untuk membiayai kebutuhan laundry, petugas kebersihan. Lantas, benarkah ketika Ruben menghentikan nafkah 243 juta tersebut, Sarwenda jadi mendadak kaget kelabakan? Pemirsa, bersama intens investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, 4 kali 24 jam sudah bergulir pasca Sarwenda mengumumkan permintaan maafnya di hadapan publik akibat ucapannya tentang nafkah uang 200 juta. Ruben Onsu membuat netizen geger luar biasa. Tapi hingga kini, nasib Ruben justru tak terduga. Betran putra Onsu mengulik kondisi psikis sang ayah angkat yang hingga kini masih galau. Melihat kondisi Ruben yang konon lemah, lelah jiwa raga, butuh teman curhat, Betran menjalankan perannya sebagai anak siaga. Tak hanya terus menyemangati Ruben, tapi juga siaga setiap saat menyediakan waktu khusus untuk Ruben jika ayah angkatnya tersebut ingin menumpahkan curahan hatinya setiap saat. Kalau dibilang galau, dia itu lagi butuh orang di mana dia harus dengar ceritanya. Dia mau ke siapa orangnya? Ke aku. Gitu. Makanya aku ada waktu sama dia. Aku sekarang sering setiap hari pasti ada waktu sama dia. Kayak aku sebelum aku kemarin ada syuting di dekat villa, syuting sinetron gue yang terbaru. Aku luangin waktu untuk samanya. Ya, ayo kita ngobrol yuk. Kita cerita-cerita apa yang ayah rasain sekarang, apa yang lagi ayah alamin sekarang gitu. Ayah yang kuat ya. Ayah, aku bilang sama ayah mau gimana ya. Yang penting untuk kedepannya ayah sehat-sehat terus. Ayah, aku nggak mau ayah sakit. Pokoknya ayah harus terus semangat. Betran mendadak jadi anak siaga untuk Ruben Onsu. Sebagai putra angkat, Betran bahkan terkejut luar biasa ketika menyaksikan video rekaman sikap Sarwenda yang bisa menggulirkan kata kasar hingga dirujak netizen karena dinilai sombong. Betran bahkan sampai menangis ketika melihat Sarwenda melakukan klarifikasi permintaan maaf yang bahkan tak ditujukan Sarwenda kepada Ruben Onsu yang dicibir dan dianugerahi kata kasar dalam video Sarwenda saat emosi. Saat video kemarin itu viral, kamu kaget nggak? Kaget. Aku kaget. Aku nangis kemarin. Karena aku bilang, kenapa Bunda bisa ngomong kayak gitu, setega itu. Mungkin aku bilang karena emosinya udah nggak kontrol lagi gitu. Karena itu kan, maksudnya kalau emang udah Bunda udah nggak bisa kontrol lagi emosinya, matiin aja live-nya. Matiin live-nya biar nggak ada yang kayak terjadi kayak gini nih. Matiin live-nya biar nggak ada yang kayak terjadi kayak gini nih. Aku kalau Bunda bikin klarifikasi aja aku udah nangis. Aku udah nangis. Ini bukan Bunda yang aku kenal. Ini bukan Bunda yang aku kenal. Tolong, aku bilang tadi, tolong nih ya, kakak tolong. Yang sekarang lagi private, ayo dibuka lagi. Dibuka karena kan kalian yang jagain Bunda kan. Ayo gitu. Bunda posting itu kemarin aku nangis. Boleh tanya ya, aku nangis. Bunda minta maaf tapi nggak ditujukan buat ayah gimana? Oh, aku no comment kalau untuk itu.
Kedua orang tua angkatnya yang berseteru panas, Betran juga yang terkena dampak sedihnya. Bahkan begitu mengetahui video tentang Sarwendah yang heboh, Betran sempat langsung mempertanyakan video tersebut kepada Ruben dan menangis. Sebab selama 7 tahun hidup bersama, Betran tak pernah menyaksikan Sarwendah bisa seemosi saat di video yang hingga kini masih viral tersebut. Aku langsung lihat ya, ini maksudnya gimana ya? Gitu. Ini ayah juga lagi liatin nih. Gitu. Kok bisa ngomong kayak gini? Ayah juga nggak tahu kok bisa terjadi kayak gini. Gitu. Sempet Terus, tanya sama bunda nggak sih, Nyol? Maksudnya kan WhatsApp juga kan sama bunda. Iya. enggak, Udah enggak? enggak. Terakhir kapan kamu WhatsApp? Udah lama. Di bulan apa? Bulan apa kira-kira? Atau Udah, kira Di bulan apa terakhir kamu? lupa pokoknya udah lama. Tapi berarti sekarang udah nggak dekat lagi sama bunda. Aku tuh masih sayang, aku kalau ditanya Kak, boleh tanya langsung ke bundanya. Nanti semoga bunda bisa jelasin juga nanti. Kalau dibilang sayang, aku orang paling sayang sama bunda. Aku orang paling perhatian sama dia. Enggak, aku lebih ke ya semangat ya. Yang aku bilang sama ayah, kan aku di lokasi syuting aku nangis, aku sambil chat ayah, aku nangis, ya semangat. Ayah punya aku juga. Aku mantau kan, aku mantau live-nya aku itu. Maksudnya kalau udah kayak gitu, dimatiin aja live-nya, dimatiin live-nya. Baru nanti kalau udah moodnya udah aman, baru live lagi. Aku cuma bilang, nggak ada mantan ayah. Ya, mantan ayah itu nggak ada. Ya, kalau mantan suami ada, mantan ayah nggak ada. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Sarwendah? Entahlah. Yang pasti, setelah terciduk mengucapkan kata-kata kasar terkait uang nafkah anak 200 juta Ruben Onsu sang mantan, Sarwendah pun muncul menggulirkan permintaan maaf kepada publik. Meski semua nama pihak seperti keluarga besar, anak, hingga fans disebut dalam permintaan maaf Sarwendah, tapi ibu dua anak ini sama sekali tak menyebutkan nama Ruben Onsu. Saya menyadari potongan video yang beredar tersebut sudah membuat kegaduhan di media sosial. Saya menyadari bahwa kata-kata saya tersebut tidak menunjukkan kebaikan maupun kerendahan hati. Oleh karena itu, saya minta maaf dari lubuk hati saya kepada semuanya. Saya minta maaf atas video yang beredar tersebut dan terhadap semua yang telah terdampak oleh karena hal tersebut. Tak kunjung bisa bertemu dengan anak, Ruben Onsu lewat tim pengacaranya pun merinci uang nafkah 200 juta rupiah lebih yang jadi tuntutan Sarwendah setiap bulannya. Namun kini di-stop oleh Ruben. Benarkah Ruben menghentikan uang nafkahnya karena ada tagihan fantastis untuk keperluan mewah? Sarwendah seperti uang laundry, petugas pembersih, sampai biaya perawatan anabul yang jika ditotal sampai puluhan juta rupiah. Api seteru antara Ruben Onsu dan Sarwendah yang kini menuai blunder bak bola panas. Mulai dari hak asuh anak hingga nafkah anak yang ketika dikuliti oleh tim Intens justru mendulang kejutan. Pasalnya, ketika ditemui oleh tim Intens, Minola Sebayang tim pengacara Ruben menguak bahwa selama ini Ruben rutin mengirimkan uang nafkah anak berjumlah fantastis meski nafkah anak nyaris 1/4 miliar rupiah ini bahkan tak sepenuhnya diminta sang mantan untuk sang anak. Sambil menunjukkan bukti rincian yang diberikan Ruben Onsu, Minola Sebayang menyebut satu persatu tuntutan Sarwendah yang tak hanya meminta uang gedung dan uang bulanan sekolah ketiga anak mereka, tapi juga belasan biaya di luar untuk anak. Seperti biaya sarang burung sebesar 9,3 juta rupiah, uang laundry, gaji driver sebesar 7,3 juta, uang kebersihan sebesar 5,2 juta, bahkan uang buah sebesar 7,8 juta pun dituntut dan dibebankan sang mantan kepada Ruben. Yang jika ditotal bahkan bisa mencapai lebih dari 40 juta rupiah. Tapi ironisnya, meski tuntutan fantastis Sarwendah tersebut dipenuhi oleh Ruben, tapi jatah Ruben untuk bertemu dengan anak-anaknya hingga kini masih tak terwujud.
ada kesepakatan dia tetap artinya setuju sesuai dengan Akta 39 menyerahkan anaknya ini di bawah pengasuhan istrinya S kan begitu ya, dan dengan janji bahwa 2-3 hari dalam 1 minggu itu akan berkumpul bersama-sama dengan Ruben Onsu. Ini juga tidak terrealisasi ya, sampai hari ini Ruben masih rindu untuk berkumpul bersama dengan anaknya. Dan meskipun Ruben sudah komitmen dari mulai sejak terjadinya perceraian itu untuk tetap membayarkan apa yang menjadi kewajibannya dia yang ditagih oleh S kan gitu. Ini ada pengeluarannya dia itu ini sekitar 243 juta gitu misalnya. Ini ya 243 juta nih ya. Ini udah diperbesar ya, tapi ada dasarnya. Di 243 juta ini kan ada yang memang menurut kami itu sesuatu hal yang wajar gitu lah, misalnya ya. Uang gedung tahunan sekolah gitu misalnya, ini masih wajar. Anak 3 pokok. Nah, berarti artinya masing-masing anak itu juga ada allowance-nya lah gitu untuk kepentingan anak ini, karena 3 orang pada waktu itu Onyo juga masih di sana ya, 70 juta. Lalu ada uang sarang burung 9,3 juta ya. Kemudian ada laundry gitu. Ya, ada gaji driver 7,3 ya. Terus kemudian ada dogi 9,5 juta, ada buah 7,8 juta. Ya, jadi ada kebersihan 5,2 juta. Jadi sebenarnya gaji para pekerja di situ. Nah, jadi sebenarnya kan ini yang ditanggulangi oleh Ruben selama ini sebenarnya kan bukan uang nafkah anak nih. Ya, padahal harusnya kan yang menjadi tanggung jawab Ruben kan adalah anak. Tapi kalau kita lihat ini kan ini sama seperti rumah tangga yang belum bercerai. Itu pun Ruben tidak mengeluh. Tapi apakah itu membuat Ruben bisa bertemu dengan anaknya atau berkumpul dengan anaknya? Tidak gitu loh. Tapi apakah itu membuat Ruben bisa bertemu dengan anaknya atau berkumpul dengan anaknya? Tidak gitu loh. Mengejutkan, tapi ini nyata adanya jatah uang fantastis tuntutan Sarwendah yang dikuak oleh pihak Ruben Onsu. Sontak menjulangkan tanya, benarkah Ruben menghentikan uang nafkahnya karena jengah dapat tagihan fantastis untuk keperluan mewah Sarwendah seperti uang laundry sampai pegawai tapi tetap tak bisa bertemu anak? Entahlah. Yang jelas, Betran putra Onsu yang dulunya termasuk dalam biaya uang belakangan lebih memilih untuk tinggal bersama Ruben Onsu. Jadi sebenarnya ketika dia sudah merasa atau ketika akan ada perceraian, sebenarnya kan bisa saja dia di situ mempengaruhi anak-anaknya untuk tidak menyukai ibunya, kan begitu ya. Tapi kenyataannya kan tidak. Ruben fair-fair saja. Onyo juga pada awal-awal perceraian ikut sama ibunya, juga Ruben nggak jadi masalah dia sendiri. Tapi kalaupun hari ini setelah Onyo memutuskan untuk ikut sama Ruben, itu kan karena keputusan Onyo sendiri yang sudah menurut kita kan sudah cukup dewasa, yang bisa mengambil keputusan sendiri. Ya, setelah dia melihat mana yang menurut dia baik dan mana menurut dia benar, kan begitu. Tiba-tiba dihentikan pasokan nafkah rutinnya oleh Ruben Onsu. Benarkah kehilangan uang nyaris 1/4 miliar rupiah ini membuat Sarwendah kaget hingga emosi berubah dari yang biasanya santun jadi kasar seperti dalam video yang viral menghebohkan netizen? Rincian fakta mengejutkan tentang jumlah fantastis tuntutan Sarwendah yang dikuak oleh pihak Ruben Onsu tak pelak menjulangkan tanya, benarkah Sarwendah jadi emosi berubah dari yang biasanya santun jadi kasar seperti dalam video yang viral menghebohkan netizen? Entahlah. Yang jelas, tim pengacara Sarwendah sempat mengulik bahwa tak perlu lagi ribut-ribut dan lebih baik menyatukan aksi demi kepentingan anak bersama. Buat saya, ini biar masalah ini tidak menjadi meluas terhadap hal-hal yang memang tidak perlu lagi dan demi kepentingan anak, kita sudahi aja lah ya, nggak perlu lagi ribut-ribut. Ini lagi masalah video ini menurut saya ya kita nggak usah persepsikan langsung kepada RO, karena saya lihat juga tidak ada bicara soal RO. Bagaimana netizen menyampaikan, mengkaitkan itu ya berarti kan itu pola pikir netizen. Kita kan nggak bisa memberikan membatasi imajinasi seseorang ya atau analisis seseorang.
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.